البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan apa yang disebutkan di halaman 26. Qala al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, wa mimma yu'inu 'ala al-muhafazati 'ala salatil fajr fi waqtiha, dan termasuk perkara yang membantu untuk seseorang memelihara salat subuh pada waktunya, wa ala adaiha fil jamaah, dan membantu untuk dia menunaikan salat subuh dalam jamaah adalah at-tabkiru bin naum wa adamus sahar, yaitu tidur lebih awal dan tidak begadang. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditsa ba'daha. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya, yaitu antara maghrib dan isya dia sudah tidur, dikhawatirkan nanti salat isyanya luput. Wal haditsa ba'daha, dan Rasulullah SAW membenci berbincang-bincang setelah sholat isya, yaitu dikhawatirkan nanti orangnya jadi begadang dan terlambat tidur, akhirnya luput sholat subuh. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang lain. Beliau menyebutkan as-sahar fi talabil ilm atau as-sahar bil ilm, boleh begadang dikarenakan menuntut ilmu dan sebagainya. Kemudian mendatangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang begadangnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Fal masyru'u li kulli mu'minin wa mu'minah badlul mustata'i fil muhafazati ala ada'i sholati fi waqtiha. Maka yang disyariatkan untuk setiap mukmin dan mukminah adalah mencurahkan kemampuannya di dalam menjaga penunaian salat pada waktunya. Wa adamus sahari ba'dal isya, dan tidak begadang setelah isya. Li'anna dzalika qad yusabbibun nauma an shalatil fajr. Karena kalau begadang terkadang menyebabkan seseorang tertidur dari salat subuhnya, yaitu dia masih terus tidur. Wa yanbaghi ay yusta'ana bis-sa'atil munabbihah ala dzalik. Dan sebaiknya dan seharusnya kita memanfaatkan as-sa'atil munabbihah, yaitu mungkin istilahnya jam beker. As-sa'ah artinya jam, munabbih yaitu yang munabbihah yaitu yang untuk mengingatkan. Ala zalik, untuk membangunkan dia untuk sholat subuh. Tentunya sebagai talibul ilm, sebagai seorang muslim, kita menggunakan waktu juga untuk qiyamul lail. Jangan bangunnya setelah sholat subuh, setelah adzan subuh, tapi bangunnya adalah sebelum itu. Untuk apa? Qiyamul lail. Walaupun setelah qiyamul lail boleh tidur sebentar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan tidak terlambat nantinya untuk sholat subuh, sholat qabliyah subuh dan subuhnya. Kama yanbaghi at-ta'awunu ala zalika baina rajuli wa ahlihi, sebagaimana juga seharusnya ada saling menolong, saling membantu di dalam perbuatan tadi itu antara seorang lelaki dengan keluarganya. Fi hadzal amr, di dalam urusan ini, saling membangunkan, saling mengingatkan. Li qaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah azza wa jal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling menolong di dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kalian saling menolong di dalam dosa dan permusuhan. Terkadang udwan artinya adalah at-ta'adi, permusuhan, atau udwan artinya i'tida, yaitu mendolimi orang lain. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Surat Al-Asr ini saja perlu dibahas dan perlu disyarah dalam satu ceramah yang panjang, karena memang kandungannya sangat banyak dan luas. Fala budda minat tanasuh wa tawasi bil haqq, maka harus ada yang namanya saling menasihati dan saling mewasiatkan untuk setia kepada kebenaran. Wa ta'awuni 'alal khair, dan saling menolong untuk berbuat kebaikan. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, juga saling menolong dalam amar ma'ruf nahi munkar. Qabla hululil 'uqubah, sebelum datangnya hukuman. Wa qad shahha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruh aw syaka ayya ummahumullahu biiqabih. Sesungguhnya manusia itu jika mereka melihat kemungkaran tetapi mereka tidak merubahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan kepada mereka semua dengan hukumannya. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, diulang 3 kali sebagai bentuk taukid untuk menguatkan tentang pentingnya masalah ini. Dan Rasul tidak mengatakan nasihatun, tapi an-nasihah, karena ini adalah sebagai bentuk pembatasan. Betul-betul agama ini hanyalah nasihat. Sebagaimana apa? Al-hajju arafah, haji itu hanyalah arafah, karena rukun terbesarnya adalah wukuf di Arafah. Seperti itu pula agama ini, rukun terbesarnya adalah nasihat. Qil liman ya Rasulullah, ditanyakan nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat untuk Allah, nasihat dalam artian kesetiaan, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. Ma'ruf hadis Tamim Ad-Dari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ini menunjukkan barang siapa tidak mau mencurahkan nasihat sebagaimana mestinya, agamanya itu kurang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Syiar A'lamun Nubala ketika membahas biografi Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan kalimat ini, ad-dinun nasihah. Ini menunjukkan barang siapa nasihatnya kurang, maka agamanya pun kurang. Maka apakah engkau rela untuk dikatakan ya naqisaddin, wahai orang yang agamanya kurang? Niscaya engkau akan marah. Tapi kapankah engkau mau memberikan nasihat dan seterusnya? Kata-kata bagus dari Az-Zahabi. Wa qala Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah mengatakan, bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, membayar zakat dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Baik. Beliau mengatakan, Syekh bin Baz, wal masyru'u lil muslim idza sami'a al-fa'idah ayyuballighaha ghairah. Dan yang disyariatkan untuk setiap muslim adalah jika dia mendengar faedah, dia menyampaikannya kepada orang lain. Jadi apa? Jadi sedekah jariyah, jadi amal soleh yang pahalanya itu tidak terputus. Wa hakadzal muslimah tuballighu ghairaha ma sami'at minal ilm. Demikian pula seorang muslimah hendaknya dia menyampaikan kepada yang lain apa yang dia dengar. Berupa apa? Berupa ilmu yang dia dengar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun dia adalah satu ayat. Baik. Dan ini adalah kabar gembira, menyampaikan hasil dari pelajaran yang kita dapatkan dari sebagian pengajar kita, baik dari berupa tulisan ataupun berupa rekaman-rekaman dan seterusnya. Allah tidak akan menyanyiakan pahala tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba an-nasa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering jika berkhutbah kepada di hadapan orang-orang beliau bersabda, liyuballighish syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.
Farubba muballighin au amin sami'. Karena terkadang yaitu muballigh, orang yang diberi ilmu, dia itu lebih memahami ilmu tadi daripada orang yang mendengar langsung dariku. Boleh jadi apa? Orang yang tidak dengar dari Nabi lebih paham daripada orang yang dengar langsung dari Nabi. Baik, dan ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Yaitu apa? Ibnu Abbas, beliau tidak banyak mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang lebih banyak. Tetapi apa? Fikih Ibnu Abbas jauh lebih luas dan lebih hebat daripada fikih Abi Hurairah. Dan mereka semua dapat pahala yang tidak terbatas. Karena apa? Menyampaikan ilmu. Yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hendaknya orang-orang yang mendengar ilmu itu bersemangat untuk menyampaikan ilmu. Agar apa? Agar syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terpelihara dan sampai ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh manusia dan seterusnya. Dan boleh jadi di antara anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau teman-teman kita ada yang lebih paham terhadap dalil tadi daripada kita. Kemudian apa? Dia yang mengembangkan, mengambil faedah-faedah yang tersembunyi di balik itu dan sebagainya. Sehingga apa? Agama ini semakin meluas pemahamannya dan semakin bagus dan seterusnya. Tentunya memahami itu adalah dengan bimbingan para ulama. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu dalam perjalanannya tadi, Allah akan memudahkan bagi dia suatu jalan menuju ke surga. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ilmu kalau dimutlakkan dalam Al-Quran wa Sunnah, yang dimaksudkan adalah ilmu syariah. Karena memang Al-Quran wa Sunnah datang untuk apa? Untuk membawa syariat. Ini ketika ilmu tersebut didatangkan dalam pola pujian. Kalau polanya tidak sampai pujian, maka dia umum. Tapi kalau polanya pujian, yang diinginkan adalah ilmu syariat. Baik. Wa yadkhulu fi hadzal haditsil 'azim kullu man jaa'a ila masjidin aw makanin fihi halqatu ilm. Dan masuk di dalam hadis yang agung ini adalah setiap orang yang datang ke suatu masjid atau ke suatu tempat yang di situ ada majelis ilmu, aw mau'izah, ada majelis nasihat, yatlubul ilma wa yastafid. Dia menuntut ilmu dan mengambil faedah. Maka dia selain dapat ilmu, dia juga dapat janji untuk apa? Masuk ke dalam surga. Allah mudahkan dia jalan menuju ke surga. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khaira yufattihu fid din." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diinginkan oleh Allah untuknya kebaikan, Allah akan memahamkan untuk dia di dalam agama ini. Dan dijelaskan dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, berarti barang siapa tidak diberi pemahaman oleh Allah dalam agama ini, menunjukkan Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Na'udzubillah. Ini rugi orang-orang yang di sekitar mereka itu ada masjid, di situ ada majelis ilmu syar'i, ada ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu syar'i, ternyata mereka berpaling dari situ, lebih condong kepada dunia dan seterusnya. Ini rugi besar. Menunjukkan apa? Allah Ta'ala boleh jadi di waktu itu, dan kita nggak putus asa tentunya, di waktu itu Allah tidak menginginkan untuknya kebaikan, dan ini rugi. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, kalau yang hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dia datang dari hadis Muawiyah dan lain-lain. Nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah membuat cemerlang seseorang yang mendengar ucapanku, lalu dia menyimpannya. Wa'a, maknanya adalah apa? Menyimpan dalam hati, yaitu menghafalkannya. Sebagaimana dalam lafaz lain, hadis ini mutawatir. Dia menghafalkan kalimat tadi, summa addaha kama sami'aha. Lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Maka boleh jadi orang yang membawa fiqih, dia sendiri bukan faqih. Tapi apa? Dia mengajari murid-muridnya, boleh jadi di antara muridnya ada yang lebih faqih. Sehingga apa? Agama ini menjadi ilmunya semakin berkembang dan bagus untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.
Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Dan boleh jadi ada orang yang membawa fikih, dia mengajarkannya kepada orang yang lebih fakih dari dia. Orangnya lebih pandai, dikasih hadis langsung dia paham, oh yang diinginkan ini dan seterusnya. Baik, ini adalah hadis dari apa? Abi Darda dan lain-lain, hadisnya mutawatir. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis, dan juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah dari Sa'adah tentang hadis ini. Keutamaan orang yang menghafal hadis Nabi. Allah Ta'ala akan membuat cemerlang wajah dia. Hafal dan menyampaikannya tentunya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab-Allah, dalam keadaan mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka, yaitu apa? Mengajarkan lafaz-lafaznya, juga mengajarkan makna-maknanya. Makanya Ibnul Qayyim memasukkan ini dalam apa? Keutamaan ilmu. Karena boleh dibilang setiap kitab ilmu syariat pasti di dalamnya ada kitabullah, maka masuk di sini. Di dalamnya ada apa? Dalil-dalil dari Al-Qur'an, juga dari As-Sunnah. Maka ini masuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan mereka saling mengajarkan kitabullah tadi di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali akan turun kepada mereka ketentraman. Karena ini janji, maka yang di lafadznya adalah akan, yaitu akan turun kepada mereka ketentraman. Tapi kenapa polanya adalah pola madhi, nazalat, ini adalah litahqiq, yaitu kepastian, janji yang pasti. Turun kepada mereka ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmah. Ma'ruf, setelah kita lewati definisi rahmah, ismun jami'un likulli khair, yaitu segala jenis kebaikan di situ. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengerumuni mereka. Kalau malaikat mengerumuni, insyaallah akan berkah banyak sekali, dan juga setan itu jauh. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah memuji mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Dipuji, dimuliakan, disanjung, dikatakan kepada para malaikat, orang-orang yang kalian sangka mereka itu akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, ini banyak dari mereka yang berzikir, memuji aku, menyanjung aku, dan seterusnya. Jadi tidak semua mereka itu menumpahkan darah dan suka membuat kerusakan. Baik. Hadis ma'ruf Abi Hurairah inda Muslim. Wa hadza yadullu ala syar'iyyatil musabaqati ila halaqatil ilm. Dan ini menunjukkan tentang disyariatkannya kita berlomba-lomba menuju kepada majelis ilmu. Halqah ini satu. Kalau di jamak lamnya jadi apa? Di fathah. Lamnya jadi apa? Dikasih harakat. Halaqat. Kalau satunya adalah halqah. Baik. Wal inayati biha, berlomba-lomba untuk mencurahkan perhatian ke majelis ilmu. Para malaikat saja mereka berlomba-lomba untuk mencari majelis ilmu, padahal boleh jadi mereka lebih pandai dari kita. Mereka entah berapa lama umurnya, berapa ribu tahun, sudah dapat ilmu banyak tentunya. Nah, kita ilmu sedikit. Walaupun begitu para malaikat berlomba-lomba. Dimanapun ada majelis ilmu mereka datang. Majelis ilmu yang mana? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, yang tua dan sudah meninggal itu beberapa tahun yang lalu. Yang dimaksudkan ini adalah apa? Majelis Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan majelis Ahlul Bidah. Karena majelis Ahlul Bidah dinilai mereka itu sedang apa? Sedang mengolok-olok kalamullah Ta'ala. Walaupun tanpa mereka sadari. Ini yang dimaksudkan artinya adalah dalil-dalil untuk apa? Majelis ilmu Ahli Sunnati wal Jamaah. Baik. Kemudian wal hirsi 'ala ijtima'i 'ala tilawatil Qur'an wa mudarasatih. Dan ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya kita berlomba-lomba untuk memiliki semangat di dalam berkumpul untuk membaca Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik. Wa min zalik sama'ul baramijid diniyah. Termasuk dari menuntut ilmu juga adalah, dan masuk dalam keutamaan ilmu tadi adalah kita mendengar program-program keagamaan wal ahadisil mufidah,
dan hadis-hadis yang berfaedah. Ini kalau hadis maksudnya hadis. Kalau lebih umum maksudnya adalah apa? Pembicaraan yang berfaedah. Allati tuza'u min iza'atil Qur'anil Karim, yang disiarkan melalui siaran Al-Qur'anil Karim. Ini sekedar contoh yang ada di Saudi di zaman Syekh Ibnu Baz itu. Wa yatawallahal ma'rufun, yang mana amalan tadi itu, program-program tadi dipegang, yatawalla, diurus oleh orang-orang yang telah dikenal bil ilmi wal basirah, dikenal ilmunya dan kedalaman mata hati mereka. Basirah yaitu apa? Al-bayinat. Kembali kepada ilmu lagi. Berarti bukan orang sembarangan yang memegang, tapi mereka adalah apa? Para ahli ilmu dari ahli sunnah. Wa husnul aqidah, mereka adalah orang yang dikenal dengan akidah yang bagus, bukan akidah khawarij ataupun syiah ataupun sufiyah dan lain-lain. Summa minal ma'lum, kemudian termasuk perkara yang telah dikenal, telah diketahui, annallaha subhanahu khalaqa saqalain li ibadatih, bahwasanya Allah subhanahu menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, untuk mereka beribadah kepadanya. Wal ibadatu la budda fiha minal ilm, dan ibadah wajib di dalamnya itu ada ilmu. Bagaimana kita tahu salat yang baik, wudu yang baik, demikian pula zakat yang baik kalau tidak punya ilmu? Bagaimana kita tahu jihad yang baik kalau tidak punya ilmu? Siapa yang layak untuk dibunuh, siapa yang tidak layak untuk dibunuh? Banyak orang tidak tahu masalah ini secara terperinci, akibatnya sembarangan membunuh-bunuh orang. Na'udzubillah. Wal insanu la ya'riful ibadata allati kullifa biha illa bitta'limi wa tafaqquhi fid din. Dan manusia itu tidak mengetahui ibadah yang dibebankan kepada dirinya kecuali dengan pengajaran, kecuali dengan mencari fikih di dalam agama ini. Tanpa belajar dia tidak tahu. Tidak seperti akidah sebagian orang-orang sufiyah yang namanya ilmu laduni. Asalkan dekat-dekat dengan seorang kiai, langsung setelah beberapa tahun dia jadi orang alim dan boleh dan mampu untuk membuat pesantren. Padahal dia nggak belajar, cuma sekedar apa itu bersih-bersih kamar mandi aja. Yang penting apa? Ketika malam Lailatul Qadar, dia hatinya tentram, kemudian meneteskan air mata, sudah langsung jadi alim. Ini sekedar apa? Khayalan mereka. Yang betul adalah sabda Rasulullah SAW, al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Ilmu itu diraih dengan apa? Belajar. Fikih itu diraih dengan apa? Mencari fikih. Betul-betul apa? Ada usaha dan kerja keras. Nabi Musa saja kerja keras. Apalagi orang yang bukan nabi. Baik. Dan memang kita nggak dapat wahyu. Kalau nabi dapat wahyu. Wallahu yaqul. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fama hiyal ibadatul lati la budda an tata'allamaha. Maka apa itu ibadah yang engkau wajib untuk mempelajarinya? Wala budda an tatafaqqaha fiha, dan ibadah yang engkau itu harus memiliki fikih di dalamnya. Hiya kullu ma syara'ahu Allah wa ahabbahu li ibadihi, yaitu segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan dicintai olehnya untuk para hambanya. Min salatin wa zakatin wa shaumin wa ghairi dzalik, berupa salat, zakat, puasa dan yang lain-lain. Dan dirinci dengan sangat bagus urut-urutannya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Pembahasan yang bagus di situ. Summa qala subhanahu wa ta'ala ba'da shalah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan tentang salat, wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Faz-zakatu haqqul mal. Zakat adalah hak harta. Yajibu 'alal muslim ayyu'tiya zakata amwalihi ila ahliha. Wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan zakat harta dia, kalau syarat-syarat telah terpenuhi, menuju kepada pemiliknya, ahlu zakah, yaitu mungkin salah satu dari 8 jenis itu. Mukhlishan lillah, dalam keadaan dia ikhlas karena Allah. Tidak seperti sebagian orang yang dia salah memahami dalam masalah ini. Akhirnya dia memanggil reporter televisi, kemudian menampilkan bagaimana dia menyerahkan zakat itu kepada fakir ini, kepada fakir itu. Ini salah besar, bahkan tidak ikhlas yang seperti itu. Lalu disebarkan di televisi atau di surat kabar, ini adalah zakat dari orang tokoh legislatif fulan. Ini namanya riya. Rajian sawabah, dalam keadaan dia mengharapkan pahalanya. Khaifan min iqabih, dalam keadaan dia takut kepada hukuman Allah. Kecuali tadi dalam artian
dia menyebarluaskan kalau dalam rangka untuk mendidik umat yang waktu itu sedang bakhil misalkan, ini perkaranya lain. Tapi secara umum cara-cara semacam tadi itu akan mendatangkan riya di samping dengan beberapa maksiat yang lain. Baik, subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Wa qad bayyana Allahu ahlaha fi qaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan siapa ahli zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat. Di dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayah min surat Taubah. Hanyalah sedekah-sedekah itu adalah untuk para fuqara wal masakin dan seterusnya. Baik, summa qala ba'daha, lalu Allah Ta'ala berfirman setelah pembahasan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka menaati Allah dan Rasulnya. Ba'dama zakara sholata wa zakata wal muwalata bainal mu'minin. Setelah Allah menyebutkan tentang sholat dan zakat, menyebutkan tentang loyalitas di antara kaum mukminin, wal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Setelah Allah menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar, qal wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Yakni fi kulli syai', yaitu dalam segala perkara yang disyariatkan. Baik, sama yuti'unahu fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Sebagaimana mereka menaati Allah dan Rasulnya dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, wa fi sholati was zakah, dalam salat dan zakat, wa yuti'unahu fi kulli syai'. Enggak ada wawunya. Yuti'unahu fi kulli syai'. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala perkara. Hakadzal mu'minu wal mu'minah, seperti itulah orang mukmin dan mukminah, dan dalil-dalil ma'ruf tentang masalah ini. Yuti'una Allah wa rasulahu fi kullil awamiri wan nawahi aina ma kanu. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam segala perintah dan larangan dimanapun mereka berada. Di seluruh tempat, ini adalah bumi Allah Ta'ala. Semuanya wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan seperti sebagian tenaga kerja wanita itu ketika ke Saudi, ketika sudah mendekati bandara, baru pakai jilbab. Ketika balik menuju ke Indonesia, ketika mendekati bandara Cengkareng, lepas jilbab. Ini memalukan. Sama sekali bukan untuk taat pada Allah, tapi sekedar untuk mungkin takut kepada Satgas Amar Ma'ruf Nahi Munkar atau yang semacam itu, atau takut dicela orang dan sebagainya. Tidak ikhlas lillahi ta'ala. Wala yatimud dinu illa bidzalik, dan agama ini tidak sempurna kecuali dengan itu. Memang agama ini dibangun di atas ketaatan. Summa qala ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Fa'awdaha subhanahu bidzalik, Allah subhanahu menjelaskan dengan itu, annal ladzina istaqamu ala dinillah, bahwasanya orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, wa adau haqqah, dan menunaikan hak Allah, wa ata'u, dan menaati Allah, wa ata'u rasulahu alaihi salatu wassalam, dan mereka taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, humul mustahiquna lirahmati fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Rahmat di dunia yang satu tetapi mencakup segalanya, dan di akhirat ada 99 rahmat lagi. Lita'atihim lillah, dikarenakan ketaatan mereka kepada Allah, wa imanihim bih, dikarenakan keimanan mereka kepada Allah, wa adaihim haqqah, dan dikarenakan mereka menunaikan hak Allah. Fadalla dzalika ala annal mu'ridal ghafil al muqassir, maka yang demikian itu menunjukkan bahwasanya orang yang berpaling, orang yang lalai, orang yang bersikap kurang, qad arada nafsahu li azabillahi wa ghadabih, dia telah menyodorkan dirinya untuk dimurkai dan disiksa oleh Allah. Karena kebalikan, dia tidak memenuhi syarat untuk dapat rahmat. Farahmatu tahsulu bil amali shalih wal jiddi fi taatillah. Maka rahmat itu didapatkan dengan amal soleh dan kesungguhan di dalam menaati Allah, wal qiyami bi amrih, dan menegakkan syariat Allah. Wa man a'rada an dzalik, dan barang siapa berpaling dari itu, wa taba'al hawa wasyaitan, dan dia mengikuti hawa nafsu dan setan. Kalau tabi'a mengikuti, kalau taba'a menunjukkan itu sering dia melakukan itu. Kalau sekali, enggak ada seorang pun kecuali dia
pernah mengalami ini. Nggak ada yang maksum setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat memang dia berkali-kali semacam itu. Selalu mengikuti hawa nafsunya, sering mengikuti tipu daya setan. Falahun naru yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan api neraka di hari kiamat. Na'udzubillah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim itulah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggal dia. Baik. Kesimpulannya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bis syahawat. Surga itu memang dikelilingi, yaitu jalan menuju ke surga itu diliputi dengan, yaitu ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sementara jalan menuju ke neraka itu ditutupi dengan segala macam yang sesuai dengan syahwat-syahwat. Allahul musta'an. Ini ujian. Fanas'alullaha bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ayyuwafiqana wa sa'iral muslimin. Maka kita mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang tertinggi agar memberikan taufik kepada kita dan kepada seluruh muslimin lil ilmin nafi'i wal amalis soleh, menuju kepada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, wa ayyusliha qulubana wa a'malana, dan agar Allah memperbaiki hati-hati kita dan amal-amal kita jami'an semuanya. Wa an yarzuqana tawasiya bil haqqi wa tawasiya bis sabr, dan agar Allah memberikan rezeki kepada kita berupa sikap saling berwasiat kepada kebenaran dan mewasiatkan kesabaran, saling mewasiatkan kesabaran. Wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa, memberikan kepada kita sikap ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa isaral haqqi 'alad dunya, memberikan kepada kita jiwa lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan insya Allah para penuntut ilmu mendapatkan yang seperti ini. Rela meninggalkan bagian-bagian dunia dia untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk taat pada Allah dan seterusnya. Wal hirsa ala salamatil qulub, dan kesungguhan untuk, yaitu semangat untuk menyelamatkan hati, wa salamatil a'mal, kesungguhan dan semangat untuk menyelamatkan amalan-amalan mereka. Wal hirsa ala naf'il muslimina aina ma kanu, dan semangat untuk memberikan manfaat kepada muslimin dimanapun mereka berada. Kama as'aluhu subhanahu ayyang suradina, sebagaimana aku mohon kepada Allah Subhanahu untuk menolong agamanya. Menolong agama Allah melalui apa? Melalui para hamba dan apapun yang Allah inginkan. Wa yu'liya kalimatah, dan meninggikan kalimatnya. Wa ayyufiqa jami'a wulati amril muslimina umumah, dan agar Allah memberikan taufik kepada seluruh penguasa muslimin semuanya secara umum. Wa an yusliha qulubahum, dan agar memperbaiki hati-hati mereka. Wa a'malahum, dan memperbagus amalan-amalan mereka. Wa an yansahahum al-fiqha fid-din, dan memberikan nasihat kepada mereka untuk memahami agama ini. Pemimpin harus paham urusan agama. Wa an yasraha sudurahum, dan agar Allah melapangkan dada-dada mereka litahkimi syariatih, untuk menjadikan syariatnya sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Wal hukmi biha, dan berhukum kepada syariatnya. Wal istiqamati alaiha, dan istiqamah di atas syariatnya. Wa ayyu'izana wa iyyahum wa sa'iral muslimin, dan agar Allah melindungi kita dan mereka semua dan seluruh muslimin fi kulli makan, di setiap tempat, min mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, wa tawariqil mihan, dan ujian-ujian yang melanda. Tawarik jamak dari tariqah, yaitu yang menghantam atau melanda. Wa ayyahzula a'da'al Islam aina ma kanu, dan agar Allah menelantarkan musuh-musuh Islam dimanapun mereka berada. Wa ayyaj'ala da'irata alaihim, dan agar Allah menjadikan
kerugian dan kecelakaan itu menimpa mereka. Wa ayyansura ikhwanana mujahidina fi sabilillah fi kulli makan. Dan agar Allah menolong saudara-saudara kita mujahidun di jalan Allah, bukan di jalan setan, di setiap tempat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sesungguhnya Allah lah yang mengurusi itu dan dialah yang mampu untuk menjalankan itu semua. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Baik, intaha min tafriz muhadaratin alqaha samahatus Syekh Ibnu Baz fi Masjid Sulaiman Ar-Rajihi bir Riyadh syahri Rabiul Awal am 1407 berarti tahun berapa ya? Mungkin 31 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai ke kita dan doa beliau terulang sekarang dan diaminkan oleh kaum muslimin dari kalangan manusia dan jin insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Aku dong, mulai. Terjadi di kalangan ulama tentang masalah